Anak-anakku sekalian, Anda bisa melihat tayangan ini, PowerPoint. Judulnya Etos Kerja Masyarakat Indonesia. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, matur suwun. Jadi saya lanjutkan. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Anda pada kegiatan pagi hari ini, pada kegiatan pembelajaran PPKN. Kemarin karena waktu kita KBM kita mepet ya, karena Anda minggu depan itu kemungkinan sudah UKK ujian praktek, jadi terus besok tanggal merah untuk kelas 12 TKRU 3 dan TKRU 4 pagi ini saya gabungkan menjadi satu untuk pertemuannya. Terus nanti kalau ada kesulitan pelajaran tentang pelajaran, silahkan Anda bisa tanya via Japri WA juga enggak apa-apa. Ya, sebentar ada yang mau masuk ini. Oke, saya kembalikan lagi. Terus jangan lupa nanti untuk siswa kelas 12 TKRO 1 yang hadir di sini nanti tetap absen ya di master web. Jadi Anda absen di master web untuk kebutuhan administrasi itu. Kebutuhan administrasi Anda. Oke, masih ada yang gabung lagi, saya approve. Ya, bisa dilihat tayangan PowerPoint-nya. Saya mohon konfirmasi sebelum saya masuk ke penjelasan. Bisa, Pak. Oke, matur suwun. Anak-anakku sekalian, seperti yang telah saya sampaikan tadi malam dalam grup 3 kelas itu, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi etos kerja masyarakat di Indonesia gitu ya. Nah, etos kerja masyarakat di Indonesia. Ketika kita bicara etos kerja, mungkin Anda sudah sering mengenal masalah etos kerja, cuman pengertiannya seperti apa gitu mungkin kita belum memahami. Sehingga untuk langkah awal saya ingin membuat apersepsi. Apersepsi itu pemahaman dasar sampeyan gitu ya. Jadi kan sekali lagi istilah etos kerja itu kan sering kita lakukan mungkin dan sering kita dengar. Tapi kadang apa yang kita dengar, yang kita lakukan itu tidak kita pahami. Belum kita pahami dengan baik. Jadi di sini saya ingin menggambarkan apersepsi. Apersepsi itu pemahaman dasar Anda terkait dengan materi ini. Ya. Diawali dari satu pertanyaan, Cah. Jadi nanti mohon responnya cepat saja ya. Saya minta jika Anda punya gambaran jawaban langsung jawab, nyalakan mic, jawab gitu. Biar waktu kita efektif. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana etos kerja masyarakat Indonesia? Jadi, menurut penilaian Anda, orang Indonesia itu kalau bekerja seperti apa gitu ya? Ada yang ingin menyampaikan, silahkan. Orang Indonesia itu kalau bekerja seperti apa? Menurut penilaian Anda? Orang Indonesia itu kalau bekerja seperti apa? Siapa yang berpendapat? Silahkan. Ayo, ini ada 13 orang ini. Siapa yang berpendapat? Menurut sampean? Bebas ini. Silahkan. Wahyuga, menurut Mas Wahyuga gimana? Cara kerja orang Indonesia itu seperti apa? Halo. Ya, halo, Pak. Ya. Pendapat sampean kalau wong Indonesia kerjaan itu piye, Mas? Silahkan. Gimana? Mas. Gimana, Mas? Yang lain. Sambil menunggu Mas Wahyuga ini. Coba
Mas Handri. Mas Handri, menurut pendapat Mas Handri itu cara bekerja orang Indonesia itu seperti apa? Mungkin kategorinya bisa baik, kurang baik, tidak baik. Nah, menurut Mas Handri itu atau Mas Wahyuga juga yang mic-nya sudah nyala. Menurut Anda penilaian cara kerja orang Indonesia itu seperti apa? Ketika orang itu bekerja, silahkan Mas Wahyuga. Halo, bisa didengar suara saya? Suara jeda, Pak. Koneksi jaringan enggak? Oh, koneksi jaringannya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Yang kalau yang koneksi jaringannya, yang coba anggota yang lain, suara saya bisa didengar enggak? Mas Muhammad Aldino, Muhammad Vano, suara saya bisa didengar enggak? Bisa, Pak. Bisa. Putus-putus apa jelas? Jelas. Jelas, oke, terima kasih kalau jelas. Kalau yang putus-putus enggak apa-apa ya, tetap Anda ikuti saja. Nanti kan ada tayangan PowerPoint-nya. Coba, Mas, saya ingin tanya sekali lagi. Satu aja, wes, satu aja. Etos kerja kita, orang Indonesia itu menurut Anda seperti apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Bebas iki. Ayo. Siapa yang mau jawab? Mosok semene kere nek sing iso jawab. Ayo. Mas Jeffrey. Ada ya, gimana menurut Mas Jeffrey? Banyak bicara, Pak. Banyak bicara. Kerjane piye? Akeh apa titik? Kerjanya kurang, ya. Oh, kerjanya kurang. Oke, terima kasih. Nah, ini pendapat salah satu orang dari kita. Jadi orang Indonesia itu kalau bekerja itu banyak bicara tapi actionnya sedikit. Nah, itu persepsi kita ya. Persepsi kita. Jadi mungkin kenapa Mas Jeffrey menjawab seperti itu? Karena dia melihat, Mas Jeffrey ini menilai, oh, wong lek kerja iki akeh ngomongi padahal harusnya dia banyak bekerja, sehingga penilaiannya seperti itu. Dan setiap orang penilaiannya beda-beda. Nah, kalau diarahkan jawabannya Mas Jeffrey tadi cenderung kurang bagus berarti ya. Jadi etos kerjanya kurang bagus. Nah, jadi karena banyak melakukan hal-hal yang di luar tuntutan pekerjaan, kecuali lek kerjanya jadi penyiar gitu ya. Lek kerjanya jadi penyiar baru kerjanya jadi penyiar ya apa namanya ya banyak ngomongnya gitu ya, karena ngomongnya itu adalah kerja gitu ya. Tapi terima kasih, saya salut mengucapkan terima kasih atas jawaban Anda. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi persepsi yang dibuat pertama kali adalah secara etos kerja kita masih kurang. Anak-anakku sekalian, mohon konfirmasi sebelum Pak Rian menjelaskan, bisa dilihat tayangan PowerPoint di sini? Bisa, oke, terima kasih. Bisa, Pak. Bisa, ya, makasih. Hakikat etos kita akan bicara mengenai etos kerja. Hakikatnya apa, pengertiannya apa. Ya. Hakikat etos kerja itu ada dua kata. Jadi sebenarnya tiga ya, hakikat, etos, dan kerja, gitu ya. Tapi di sini kita akan membahas dua, karena temanya kan etos kerja. Kalau hakikat itu kan hakikatnya sesungguhnya, sesuatu yang sesungguhnya itu hakikat. Pengertian yang sesungguhnya, makna yang sesungguhnya itu hakikat. Nah, ada dua yang akan kita kaji di sini. Yang pertama etos, yang kedua kerja. Dan yang selanjutnya gabungan dari dua kata ini yaitu etos dan kerja atau etos kerja. Apa itu etos? Etos berasal dari bahasa Yunani etikos, artinya karakter moral atau sikap. Jadi etika lah, bahasanya dewi itu etika. Etos itu etika, sikap, etika. Nah, kerja, apa itu kerja?
Kerja itu merupakan kegiatan melakukan sesuatu untuk mencari nafkah. Ya. Kegiatan untuk melakukan sesuatu tujuannya adalah untuk mencari nafkah. Jadi ketika orang itu bekerja, tujuan akhirnya itu, hasil akhirnya setelah dia memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya, akhir-akhirnya itu di ujung-ujungnya itu orang itu mendapatkan bayaran gitu ya. Orang itu akhirnya mendapatkan upah. Nah, itu ketika orang itu bekerja. Nah, sama halnya seperti saya misalkan, saya itu guru itu ngajar. Kalau sekarang tidak ada tatap muka langsung, berarti kan salah satunya seperti pagi hari ini 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali kita melakukan tatap muka, tapi dalam jaringan. Nah, dari apa yang saya lakukan di sini gitu ya, yang saya lakukan di sini, karena saya merupakan bagian dari ini, yang saya lakukan ini bagian dari proses pekerjaan. Dari apa yang saya lakukan ini, tiap awal bulan saya akan diberi gaji oleh negara. Nah, itu pengertian bekerja. Nah, kalau diartikan dua-duanya, yaitu etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Jadi, etika bekerja seseorang atau kelompok. Kalau yang dijawab oleh Mas Jeffrey tadi, ya, kemungkinannya dua aja. Ya, saya membaca cara atau jawaban yang diberikan Mas Jeffrey. Orang Indonesia itu kalau bekerja banyak omong, Pak, misalnya gitu ya. Itu bisa menuju pada individu atau bisa menunggu pada sebuah kelompok. Artinya individu ya perorangan, kalau kelompok ya mayoritas juga seperti itu kan gitu. Ya. Nah, dalam hakikat etos kerja hal itu tidak benar gitu ya, tidak benar atau bukan sesuatu yang benar. Sehingga kita bicara etos kerja itu adalah berorientasi pada hal-hal yang sifatnya positif. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian selanjutnya yang ada dalam bukunya Mustafa. Menurut Mukhtar Bukhari, etos kerja adalah sikap dan pandangan terhadap kerja, kebiasaan kerja yang dimiliki seseorang, suatu kelompok manusia atau suatu bangsa. Ya. Jadi kalau dicontohkan itu seperti apa, Cah? Sebelum saya lanjutkan, saya konfirmasi ulang, bisa didengar suara saya jelas? Halo? Mas. Oke, terima kasih. Jadi saya lanjutkan. Jadi kalau dalam contoh misalkan si fulan itu bekerja. Ketika bekerja, si fulan itu semangat dalam bekerja. Si fulan itu mencintai pekerjaannya, gitu ya. Terus dia melakukan pekerjaan tersebut dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah etos kerja yang dimiliki oleh si fulan. Ya. Nah, contoh pertama. Contoh kedua, misalkan dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah perusahaan, kalau TKRU ya perusahaan otomotif misalkan. Oh ya, perusahaan Toyota misalkan, Toyota atau apa perakitan mobil gitu ya. Orang yang bekerja di situ kan tidak hanya satu, bisa ratusan gitu ya. Bisa puluhan, bisa ratusan. Orang yang jumlahnya ratusan itu ketika mereka mencintai pekerjaan mereka, melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik, dalam kelompok tersebut saling mendukung, saling membantu, saling bekerja sama. Nah, itu namanya sikap atau wujud dari etos kerja. Ya, penjabaran dari pengertian etos kerja menurut Mukhtar Bukhari. Jadi cenderungnya itu mengarah pada hal-hal yang positif, gitu ya. Mengarah pada hal-hal yang baik. Ya. Oke, saya lanjutkan. Bisa dilihat tayangan PowerPoint-nya? Bisa. Oke. Dan mohon ya nanti misalkan gini,
Kalau suara mohon maaf, kalau tayangannya itu tidak terlihat, Anda langsung melakukan koreksi, Pak, tayangannya tidak kelihatan gitu ya. Atau ketika yang saya sampaikan itu tidak sama dengan tayangannya, Anda bisa interupsi gitu ya. Selanjutnya materinya adalah faktor yang memengaruhi etos kerja. Ya. Apa yang memengaruhi etos kerja itu? Jadi di sini kalau kita coba uraikan itu ada 5. Ada 5. Yang pertama agama, yang kedua budaya, yang keempat sosial politik, yang ketiga sosial politik, yang keempat kondisi lingkungan, dan yang kelima adalah pendidikan. Jadi ada 5 ya. Nah sekarang kita uraikan agama. Mungkin ini nanti cenderung kontradiktif ya. Jadi ini nanti cenderung kontradiktif dengan contoh-contoh yang ada di luar. Yang pertama ini, sampean kritis mesti takok. Karena kita bicara agama. Nah, kenapa Pak Rian menyampaikan agama? Karena kita itu negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Kontradiktifnya seperti apa? Misalkan kalian membandingkan gini. Loh Pak, ning luar negeri lho wong ora tau beragama. Tapi mereka kok kerjanya kok produktif. Mungkin Anda seperti itu. Saya pernah ke beberapa negara mulai di Timur Tengah, ke Singapura, ke Melbourne, ke Australia. Misalkan di Australia itu kalau minggu itu orang yang mayoritas di sana kan non Muslim ya, Kristen lah, Kristen. Tapi orang yang menjalankan agama itu tidak banyak. Bahkan ada yang mengatakan tidak beragama. Tapi mereka itu produktif bekerja. Orang Indonesia kalah. Nah, itu kontradiksi nih. Nanti saya jelaskan. Nah, sekarang kembali lagi pada teori ini, Cah. Kembali lagi pada teori ini. Sebentar, ada yang mau masuk. Ya, kita Prof izinkan dulu. Nah, saya kembali lagi. Ini. Agama, ya. Kenapa agama itu berpengaruh? Secara teori, orang itu kalau kualitas keagamaannya bagus, ya, nilai keagamaan yang dia pahami itu bagus, maka akan berpengaruh pada produktivitas kerjanya. Maka akan berpengaruh pada produktivitas kerjanya. Jadi sebaliknya, kalau orang kualitas keagamaannya rendah, maka juga akan berpengaruh pada produktivitas kerjanya orang tersebut. Nah, pengertian produktivitas itu kadang ini, dan saya ya produktif itu bukan kok kerja sing kuwesel ngono ndak. Kerja sing kesel, kerja sing tenanan terus sampai jarem kabeh ngono ndak. Pengertian produktif itu kerjane tenanan, hasilnya ya menghasilkan gitu loh. Produktif itu seperti itu. Orang kerjanya mau ngempeng tapi tidak duwe hasil itu tidak produktif karena tujuan bekerja itu adalah mencari nafkah. Nah, kalau orang itu beragamanya bagus, di dalam ajaran agama itu kan dikatakan kerja itu adalah ibadah salah satunya. Kerja itu adalah kewajiban, kerja itu adalah ibadah. Nah, kalau itu diimplementasikan, diwujudkan dalam bentuk kerjaannya yang didasarkan pada nilai-nilai agama, hasilnya kan luar biasa. Maksud saya seperti itu. Nah, kita banyak melihat ya, tokoh-tokoh agama itu menjadi ilmuwan-ilmuwan. Peletak teori dasar kedokteran, itu orang yang paham agama. Nama bukunya itu dia Qanunun fit Tibbi, itu Ibnu Sina. Itu bapak kedokteran di dunia, bapak ilmu kedokteran. Terus ada penemu matematika dasar, aljabar, itu juga orang yang berbasis agama. Teorinya digunakan sampai sekarang. Dan banyak teori itu berbasis dari orang yang memiliki keyakinan agamanya bagus. Ya. Hasilnya apa? Wujud kerjanya juga bagus gitu ya. Bentar ada yang mau masuk, saya izinkan dulu. Wah, wis. Oke.
Nah, itu agama, ya. Nah, ini kalau tidak disetujui kan kasihan mau ikut pelajaran. Oke. Yang kedua, budaya. Ya. Budaya nanti punya hubungan erat dengan kondisi lingkungan, faktor keempat. Ya. Apa itu? Kenapa kok budaya masuk mempengaruhi etos kerja? Di sini dikatakan kualitas etos kerja meliputi sikap mental, sikap disiplin dan semangat kerja ditentukan oleh sistem nilai budaya masyarakat. Jadi gini, budaya itu kan kebiasaan, hasil olah pikir manusia yang dianggap benar, terus dilakukan sehari-hari dalam kehidupan, itu budaya. Nah, jika hasil olah pikirnya itu bagus, cara berpikir dalam masyarakat orangnya itu bagus, maka juga akan berpengaruh pada kinerja atau etos kerja seseorang. Jadi budaya ini budaya disiplin, budaya ini budaya semangat, itu berpengaruh. Tapi kalau sebaliknya, sikapnya itu malas, tidak jujur, culas, itu ya bukan budaya yang positif. Akhirnya apa? Lek kerja itu sukanya ngapusi, misalnya gitu ya. Kalau bekerja sukanya bohongi, kalau bekerja tidak bisa berkolaborasi atau bekerja sama. Dampaknya seperti itu. Sehingga pesan penting di sini adalah ketika kita itu hidup dalam suatu lingkungan, Anda itu mencari lingkungan yang positif, yang baik lah bahasanya, sehingga nanti bisa membentuk sikap Anda. Kalau Anda itu bergaul dalam lingkungan yang buruk, kecenderungan Anda itu ya terseret ikut tidak benar, gitu ya, tidak benar. Ya, budayanya juga akan mengikuti. Terus yang ketiga, sosial politik. Struktur politik berperan dalam membentuk kesadaran masyarakat untuk membangun etos kerja sebagai bentuk tanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara. Nah, kalau kondisi sosial politik kita bagus, pemerintah itu memperhatikan masyarakat, maka masyarakat akan memberikan dampak positif. Mereka akan rela bekerja untuk negara. Mereka akan rela bekerja untuk bangsa, mencurahkan pikirannya. Istilahnya kalau itu membangun ya. Mereka akan rela untuk membangun bangsa dan negaranya. Nah, itu kalau jadi itu dari sisi sosial politik. Kalau kehidupan politik tidak bagus, ya dampaknya ya masyarakat itu diperintah nih kon nyapo melakukan suatu tindakan, mereka tidak mau. Itu kalau kondisi sosialnya tidak bagus. Yang keempat, kondisi lingkungan. Lingkungan seperti yang saya sampaikan di sebelumnya terkait dengan budaya. Ya. Lingkungan yang mendukung mempengaruhi manusia di dalamnya untuk melakukan usaha. Jadi kalau lingkungannya itu lingkungan yang kompak, gitu ya. Lingkungannya itu lingkungan yang kompak, lingkungan yang saling pengertian, lingkungannya itu termasuk lingkungan yang disiplin. Ya seperti gambar contoh di sini, akhirnya apa? Ya orang itu bisa bahu-membahu, kalau ada apa-apa, bekerja untuk lingkungan dan sebagainya, itu mereka mau untuk melakukan, mau untuk melaksanakan. Karena apa? Didukung kondisi lingkungan. Kembali lagi seperti pesan yang disampaikan Pak Rian, mumpung Anda itu potensinya masih bagus, sebentar lagi itu Anda akan lulus. Kalau Anda merasa sekarang itu berada dalam lingkungan yang tidak kurang bagus, Anda cari nanti lingkungan yang bagus. Ya. Lingkungan yang penuh dengan pikiran orang yang berpikir positif, gitu ya. Jadi yang optimis, karena itu berpengaruh terhadap kinerja Anda nanti. Dan yang terakhir itu pendidikan, dah. Pendidikan. Kenapa? Diharapkan pendidikan itu dapat meningkatkan sumber daya manusia. Misalkan Anda sekarang ini sekolah ya, meskipun sekolah online.
dengan segala keterbatasan karena wabah pandemi corona kita tidak bisa melaksanakan tatap muka secara langsung, sekolah online. Ketika Anda mengikuti proses seperti ini yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, Anda mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan rasa ikhlas, dengan bentuk sikap yang disiplin. Kalau misalkan Anda memiliki keterbatasan, mungkin pakai data dan sebagainya, kalau di lain hari Anda tetap berusaha mencari informasi tentang materi, itu nanti SDM Anda akan meningkat. Minimal apa? Anda memiliki semangat dan keterampilan hidup yang pada akhirnya bisa hal itu bisa mewujudkan produktivitas kalian kalau nanti Anda sudah bekerja. Nah, cara latihan itu sekarang. Nggak bisa Anda mengatakan, aku tak santai, saiki wis santai. Engko lek waktune kerja ya aku tenanan. Itu kalau kerjaan yang ecek-ecek mungkin bisa Anda lakukan. Tapi kalau Anda berharap bekerja di perusahaan yang di situ sudah bonafit, skala nasional atau internasional, nggak bisa. Karena apa? Merubah karakter, pola sikap itu nggak bisa 100% sekarang. Oh, sekarang seperti ini, saya besok mau berubah langsung, nggak bisa. Butuh pembiasaan. Nah, pembiasaan di sini dilakukan salah satunya melalui pendidikan. Karena dengan pendidikan nanti diharapkan sumber daya manusia Anda itu meningkat, gitu ya, kemampuan sumber daya manusia Anda. Oke, sampai di sini bisa didengar suara saya dengan baik atau bisa dilihat tayangannya? Mohon konfirmasi dari kalian. Bisa, Pak. Bisa, oke. Bisa. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Jadi terus faktor yang mempengaruhi tadi yang 5 sudah, ya. Ada satu yang mungkin masuk kategori ke-6 sebelum saya lanjutkan ke slide yang selanjutnya, yaitu motivasi internal. Itu berpengaruh. Ya, motivasi internal itu motivasi dalam diri Anda. Itu berpengaruh. Sampean misalkan motivasinya kuat, Anda berada dalam lingkungan yang tidak cukup baik, Anda tetap menjadi pribadi yang survive, yang kuat. Sebaliknya, kalau Anda kuat, lingkungan Anda bagus, Anda tambah kuat itu. Yang paling berpengaruh memang dari dalam diri Anda. Nah, sekarang kita masuk pada slide selanjutnya, slide kelima. Cara menumbuhkan sikap etos kerja itu seperti apa? Ya. Ini secara teori. Ya. Nah, prakteknya bisa kembali ke individu. Anda bisa pilih ke 8-8-nya atau pilih 7, 5, dan sebagainya. Tergantung dari keinginan Anda. Tapi bisa ya 8-8-nya ini. Yaitu cara menumbuhkan sikap etos kerja yang diambil dari buku 8 etos kerja profesional. Yang pertama adalah kerja itu adalah rahmat. Rahmat itu kan ya anugerah ya. Kerja itu anugerah. Kerja itu rahmat. Maka harus apa? Disyukuri. Disyukuri. Jadi kita menganggap kerja itu rahmat. Sehingga ketika nanti Anda bekerja, cara mensyukurinya bagaimana? Yo kerja ini kudu tenanan. Gitu ya. Karena tidak semua orang bisa bekerja. Terus yang kedua, kerja itu amanah. Karena amanah, jadi kerja itu di dalamnya ada tanggung jawab. Dan harus ditunaikan atau diselesaikan. Karena itu merupakan sebuah tanggung jawab. Dan yang ketiga, kerja itu adalah panggilan. Ya, panggilan. Dan Anda, di sini saya lihat yang ikut kan mayoritas laki-laki ya. Dan Anda harus menjadi pribadi yang merasa terpanggil. Karena sampean itu suatu saat menjadi kepala keluarga. Anda menanggung mencukupi beban keluarga Anda nanti di suatu saat nanti. Dan kudu gelem kerja. Kudu gelem, harus mau. Terus karena kerja itu panggilan, maka agar supaya kita itu terpanggil, apa yang harus kita siapkan? Anda harus menyiapkan skill, baik itu yang bersifat hard maupun soft skill.
Skill itu kemampuan. Hard skill itu kemampuan, misalkan kalau TKR iso buka ban, iso nyetel karburator, iso mengerti masalah kelistrikan gitu ya. Itu kalau Anda orang TKR itu hard skillnya. Soft skillnya apa? Anda bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik gitu ya. Anda bisa melayani orang itu dengan baik, mampu tersenyum dengan orang lain, itu namanya soft skill. Nah, tuh. Yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Aktualisasi itu adalah dengan bekerja Anda itu bisa tampil, mengaktualisasikan diri. Dan mengaktualisasikan diri ini bisa dikerjakan, bisa dilakukan hanya bagi orang-orang yang mampu. Lek orang tidak mampu, tidak bisa mengaktualisasikan diri. Ya. Dengan mengaktualisasikan diri, Anda itu dikenal, menjadi pribadi yang dikenal gitu ya. Terus yang kelima, kerja adalah ibadah. Nah, jadi makanya tadi terkait dengan nilai keagamaan. Karena apa? Kerja itu ibadah. Jadi selain kalau kita itu bekerja dengan baik, dengan ikhlas, dengan tulus, niatnya tulus, ya, maka selain gaji, ya, caranya agama, insya Allah itu juga dapat pahala, karena kerja adalah bagian daripada ibadah. Terus yang keenam, kerja adalah seni. Maksudnya apa? Dengan melalui bekerja, kita akan dituntut menyelesaikan sesuatu, ada targetnya. Nah, caranya ini yang kita lakukan ini, cara untuk menyelesaikan pekerjaan kita itu bagian daripada art atau seni. Sehingga kadang ketika misalkan dalam satu komunitas gitu ya, satu komunitas yang pekerjaannya sama, orang itu cara bekerjanya berbeda-beda. Karena seni, misalkan gini aja, Bapak Ibu guru, ketika dalam situasi pandemi, ada yang menganjurkan, misalkan Anda, Bapak Ibu guru pakai Edmodo, ada yang pakai Master Web. Kalau saya misalkan sekarang pakai Google Meet, ada mungkin Bapak Ibu guru yang lain pakai Zoom, ada Bapak Ibu guru yang lain pakai Quizzes. Nah, itu bagian daripada seni. Dan Anda itu harus, kalau misalkan lihat seperti itu ya, lihat ada berbeda-beda, yang sesuatu yang berbeda-beda gitu, Anda itu harus bersyukur. Kenapa? Secara tidak langsung Anda itu sudah belajar banyak ilmu. Lek segala sesuatunya sama saja, Anda nanti tidak akan banyak ilmunya, Anda nanti tidak kreatif. Tuh. Ya, makanya kerja itu, seni itu seperti itu. Sehingga ketika kita melihat dalam proses pekerjaan itu ada caranya yang berbeda, tapi hasilnya tetap sama gitu ya, ya kita anggap itu seni dalam bekerja, art. Ya. Sehingga butuh tekniknya macam-macam. Jadi ojo kok Pak Guru kan gak iki, Pak Guru kan gak iki, terus Anda bingung, nggak usah bingung. Karena apa? Di sisi lain Anda itu banyak belajar, banyak hal. Kok akhirnya ilmu ini sampai tambah, selain ilmu sing diajar nih, ilmu kemampuan menggunakan teknologinya juga bertambah. Itu ya. Apalagi dunia itu sekarang cepat berubah. Kalau kita tidak mengikuti akselerasi teknologi yang ada itu ya, nanti kita ketinggalan gitu ya. Jadi pakai Quizzes bagus, pakai Zoom bagus, pakai Webex bagus, pakai Google Meet bagus. Anda kuasai semua. Suatu saat Anda tidak tahu kan, Anda nanti ketika bekerja tetap situasinya tetap pandemi terus harus menggunakan media, Anda kan pilihannya medianya banyak. Nah, itu. Terus yang ketujuh, kerja adalah kehormatan. Nah, karena kerja itu kehormatan, berarti posisi orang yang bekerja itu kan orang yang terhormat. Maka harus berperilaku secara terhormat, mampu atau mau menghormati orang lain. Yang kedelapan, kerja adalah pelayanan. Nah, ini sing abot itu butuh ilmu ikhlas. Belajar artinya. Kerja itu pelayanan, berarti melayani.
Nah, ketika melayani, kunci melayani itu satu apa? Ikhlas. Yang kedua, tidak mudah mengeluh. Kalau Anda menemukan masalah, harus berpikir untuk bisa mencapai solusi. Kalau masalah tidak bisa diselesaikan dengan cara A, ya ganti cara B, gitu ya. Itu namanya seni terkait dengan itu. Jadi melayani. Anda tidak perlu melihat, misalkan gini ya. Ketika Anda proses melayani, Anda tidak perlu memiliki target khusus untuk terus kudu dikenal, kudu dielu-elukan, harus harus dihormati. Tidak usah, yes, melayani saja. Kalau pelayanan Anda bagus, ya otomatis orang lain akan mengakui pelayanan Anda dalam bekerja bagus. Yang penting melayani. Misalkan gini ya, saya ngajar 3 kelas, yang hadir misalkan di sini 12 orang. Mau yang hadir 1 orang, 10 orang, 36 orang, ya tetap harus saya layani. Terus yang tidak hadir bagaimana, Pak? Ya tetap harus saya layani. Caranya, ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Bagi yang belum bisa ikut, silahkan lihat di YouTube. Biasanya kalau di YouTube kan ada paketan free YouTube gitu ya. Sampai beli pulsa itu ada free YouTube-nya berapa. Ya lihat itu medianya. Itu cara saya melayani. Kalau loh Pak, saya tidak bisa ikut, saya tidak bisa macam-macam, saya tidak bisa ikut karena paketan saya cat. Cara melayaninya, ya materi ini tak kirim lewat WA saja. Ya. Tidak peduli yang minta 1 orang, 2 orang, 30 orang, semua, ya semuanya porsinya sama. Karena apa? Bekerja itu melayani. Ojo gaya jadi bos, ya harus prinsipnya jadi pelayan. Ya, gitu ya. Gitu. Jadi itu komitmen Anda. Anda tidak usah berpikir negatif. Lah kok saya diinjak-injak, ya Pak bekerja diinjak-injak. Enggak. Orang sekarang itu ketika bekerja melihat kualitas seseorang ketika dia melakukan pekerjaan. Jangan takut. Jika kualitas pekerjaan Anda bagus, Anda pasti dicari orang. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Ada yang mau masuk kelihatannya. Saya izinkan dulu. Oke. Oke. Lanjut. Bisa dilihat slide ini, Sah? Mohon konfirmasi. Bisa dilihat? Halo. Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang saya sampaikan ini semoga nanti Anda bisa terapkan ketika Anda nanti bekerja ya. Karena ilmunya ini ilmu alat. Ya. Etos kerja itu ilmu alat. Ilmu yang baru bisa dirasakan kalau dipraktekkan. Nah, karakteristik etos kerja secara teori dalam bukunya Mustafa itu ada 3 ya. Jika Anda itu pengen diakui mampu bekerja gitu ya, teori. Ya, mohon maaf saya mengatakan seperti ini, saya juga bukan berarti saya sudah bagus loh ya. Sama-sama saya juga ngomong ya karo sinau juga sama. Jadi ketika saya ngomong ke Anda, saya juga sinau juga ya. Saya juga belajar dari Anda. Bukan berarti saya lebih bagus gitu, enggak. Sama. Karena mungkin Anda yang di sini itu juga bisa lebih pinter daripada saya di masalah mesin dan sebagainya. Sampai nih lebih pinter. Nah, bedanya biasanya kan orang itu lebih tahu dulu gitu aja ya. Ya. Jadi karakter etos kerja yang bagus itu apa? Yang pertama, jika orang itu memiliki keahlian interpersonal. Keahlian interpersonal itu cenderung masuk kategori soft skill. Soft skill itu saya kembali ke pemahaman dasar ya. Jadi keterampilan itu kan ada 2. Soft skill sama hard skill. Sampean iso ganti ban, sampean iso ganti oli dan ganti peralatan mesin mobil, itu namanya hard skill. Hard skill itu. Jadi kemampuan hard, keras. Nah, keterampilan hard skill. Nah, soft skill saya contohkan gini. Sampean datang ke Indomaret atau Alfamaret. Sampean masuk toko, bleng. Pasti sampean mendengar,
selamat datang, selamat belanja, apa yang bisa kami bantu. Nah, kemampuan orang untuk mengucapkan itu, membiasakan mengucapkan itu dengan senyuman, walaupun kondisi ini susah, macam-macam, dia mengucapkan itu namanya soft skill. Itu soft skill. Nah, era sekarang ini, orang ketika bekerja itu, ketika kemampuan hard skill-nya sama, atau mungkin hard skill-nya berbeda, misalkan si Budi dan Dian kan ya. Budi ini hard skill oleh 100, Dian hard skill oleh 80. Tapi setelah dilihat lagi tes psikologi, Dian itu soft skill-nya 90. Perusahaan pasti ambil yang 90 itu. Karena apa? Kalau hard skill itu gampang dipelajari. Tapi kalau soft skill sulit. Urung mesti pembiasaan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan bisa. Nah, itu namanya keahlian interpersonal. Cara sikap, cara penampilan, perilaku, itu penting. Ada sebagian istilah mengatakan, jangan melihat sesuatu dari casingnya. Ya, jangan melihat sesuatu dari casingnya. Itu yang mungkin bisa benar, tapi tidak selamanya itu bisa benar. Nah, kalau Anda mau tes ke perusahaan, datang pakai pakaian compang-camping, misalkan pakai kaos gini ya, seperti saya ini pakai kaosan mau tes perusahaan, walaupun sampean pintere kaya ngopo ya kon mulai dhisik. Karena perilakunya itu modal utama. Ya. Jadi penampilan itu penting. Contoh sampean soleh Arab rabi misalkan ya, golek jodoh. Rata-rata sih dulu ya fisiknya dhisik, casingnya dulu yang dilihat. Oh, orang itu cantik, oh, orang itu ganteng. Habis itu dari pandangan pertama kan yang dilihat casingnya. Rata-rata seperti itu, tetap penting casing itu. Dan orang yang ahli di bagian bidang itu, maka dia atau Anda diharapkan memiliki keahlian yang namanya interpersonal. Ahli sikap Anda bagus, cara Anda bekerja bagus, penampilan Anda bagus, perilaku Anda bagus. Yang kedua, punya inisiatif. Punya inisiatif. Ya. Inisiatif itu cirinya orangnya cerdik, produktif, banyak ide, antusias. Antusias. Jadi cerdik. Cerdik itu ya cerdik itu ya mungkin cerdas lah. Cerdik itu banyak cara berpikir. Produktif. Jadi kalau bekerja itu bisa menghasilkan, terus banyak ide dan antusias. Antusias itu semangat. Dalam kondisi apapun dia profesional, tetap semangat. Ketika ada masalah, dia tidak mudah mupus. Lek raiso A, weh, coro A tidak bisa, dia bekerja tidak bisa. Ya ganti cara B tidak bisa, ganti cara D. Ya, gitu ya. Senyampang itu target pekerjaannya bisa dicapai. Gitu. Harus punya inisiatif. Lek randu inisiatif, ojo engko dadine koyo mesin. Ketemu jalan buntu ndak iso ya mandeg jegegrek ning kono. Terus yang ketiga dapat diandalkan. Nah, Anda nanti diharapkan juga ketika bekerja itu menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Ini banyak mungkin dalam situasi kelas Anda dapatkan itu gini contohnya cah. Lain tugas kelompok nih ya. Kalau ada tugas kelompok, wes diserahkan ke dia saja. Mesti beres, mesti dadine. Nah, itu orang yang bisa diandalkan namanya. Orang yang bisa diandalkan. Nah, dalam bekerja nantinya, meskipun Anda itu statusnya jadi karyawan, karena Anda ikut perusahaan besar, yaitu ya disyukuri saja perusahaan ini besar, atau Anda itu menjadi bos karena Anda punya perusahaan, ya disyukuri juga. Ya, Anda harus bisa menjadi pribadi yang produktif. Artinya iso diandal nih. Lek jadi bos jelas iso diandal nih. Tapi lek jadi karyawan, yaitu kudu iso diandal nih. Cara bisa diandalkan bagaimana? Awali dengan membangun kemampuan keahlian interpersonal dan inisiatif. Orang itu kalau berinisiatif bisa diandal nih. Kon ngomong, ngowani ngomong.
on usul, wani usul. Nah, itu contoh orang yang dapat diandalkan. Oke. Selanjutnya, bisa dilihat slide saya, masih kurang 2 slide lagi ini. Bisa dilihat slide ini, mohon konfirmasinya. Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Etika kerja dalam dunia usaha dan industri. Kita bicara etikanya. Ketika Anda nanti bisa masuk di dalam dunia kerja, harapannya skala nasional lah misalnya, terus bisa internasional, Anda harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Pertama, Anda harus bisa melaksanakan tugas sesuai visi dan misi tujuan perusahaan. Intinya apa? Kudu manut ojo gadur sakarepe dhewe. Kalau pimpinannya memerintahkan A, ya ikut A. Karena itu bagian dari visi misi perusahaan, tujuan perusahaan. Orang kok gadur sakarepe dhewe ngoten, nah, itu enggak bisa. Ya, enggak bisa. Demikian juga misalkan ketika Anda jadi pimpinan, Anda bekerjanya juga enggak bisa sakarepe dhewe mentang-mentang Anda pimpinan. Ya. Tetap mematuhi aturan-aturan kerja. Yang kedua, selalu berorientasi atau bertujuan pada budaya peningkatan mutu kerja. Lek sampean ki wis sekerja, ojo cukup kerja, tapi kudu iso ngembangne di diri. Misalkan gini, contohnya. Anda diterima pertama jadi bagian resepsionis misalkan. Setelah Anda bekerja menguasai ilmu tentang resepsionis itu, Anda kedepannya harus punya target. Ya, misalkan semoga 5 tahun ke depan saya bisa pindah ke bagian administrasi misalkan gitu. Yang tantangan pekerjaannya lebih menantang. Ya, dari situ, ketika Anda bisa beralih ke jenjang yang lebih tinggi, berarti di situ ada peningkatan mutu kerja Anda. Dan itu harus menjadi budaya. Ojo sak lawase ya panggar resepsionis, wis rapopo aku terima teko mati sok, teko pensiun sok resepsionis terus, jangan. Ya, Anda harus ningkat itu posisinya. Terus yang ketiga, saling menghormati sesama karyawan. Ini penting karena perusahaan itu biasanya kerjanya teamwork. Kerjanya bareng-bareng. Ini terkait dengan materi yang atau poin keempat, membangun kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan. Nggak iso ngatur dewe, kerja dewe. Dalam perusahaan itu teamwork. Anda kerja di pabrik mobil, misalkan perakitan mobil, Anda di divisi, misalkan divisi rangka, ya. Terus yang kedua divisi kelistrikan, Anda ngatur dewe. Nggak, ya nanti ketika rangkanya sudah jadi masuk ke kelistrikan kan enggak match gitu ya, enggak match. Harus sesuai SOP. Dan itu sistemnya kerja yang utama harus ada kerja sama. Dan yang kelima, memegang amanah atau tanggung jawab dan kejujuran. Nah, jadi harus jujur, harus tanggung jawab. Nah, melatih mental jujur ini kudu sering dia. Dan perusahaan itu pasti nyari orang yang jujur. Kalau orang culas tidak jujur ya ngerugek nih nanti. Dan percayalah, ketika Anda sekarang mohon maaf ya, mungkin belum pinter atau tidak pinter, tapi Anda punya modal 1 jujur, modal 2 ingin maju, Anda nanti akan jadi pemenang gitu. Karena orang jujur itu digunakan dimanapun dan dalam situasi apapun. Karena pasti orang pilih ya orang yang jujur. Karena orang jujur itu bisa dipercaya. Terus yang keenam, menanamkan kedisiplinan bagi diri sendiri dan perusahaan. Disiplin. Ini juga butuh pembiasaan, tidak bisa serta-merta langsung dadak, tidak bisa. Jadi juga butuh kebiasaan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, oke. Tidak. Oke. Sebentar, saya balas WA dulu ya.
Ya, siap. Silakan, Pak. Oke, selanjutnya yang terakhir sebelum yang terakhir ya. Karakter yang diperlukan oleh dunia usaha dan industri. Jadi dunia usaha atau dunia industri itu mencari sosok figur calon orang yang pekerja seperti apa. Yang pertama adalah orang tersebut memiliki visi misi. Nah, yang pertama orang tersebut memiliki visi misi. Jadi punya arahnya apa jelasnya punya. Yang kedua, yang dicari adalah orang yang terus mau belajar. Karena perusahaan itu juga butuh pengembangan SDM. Jadi orang yang butuh mau belajar. Terus orang yang kreatif dan inovatif. Yang punya yang bisa berkreasi dan berinovasi. Terus yang keempat, mampu mengatur waktu. Yang kelima, mau bekerja keras. Yang keenam, disiplin. Yang ketujuh, adaptif. Adaptif itu bisa menyesuaikan kalau ada perubahan. Jadi adaptif itu bisa menyesuaikan kalau ada perubahan. Terus mampu bekerja sama, jujur, bersyukur. Ya. Mampu bekerja sama, jujur, dan bisa bersyukur. Nah, mungkin sampean kalau titen ngono, sampean mesti apa? Dari slide 1 sampai tadi sampai sekarang ini, slide ke-8 ini, Anda tidak menemukan kata-kata pintar. Gitu ya. Loh Pak, kok neng persyaratan masalah etos kerja yo neng pintar ono renek syaratnya. Memang tidak ada. Tidak ada. Memang tidak ada. Ya. Jadi kalau masalah seperti ini pintar itu urutannya nomor 20 sebenarnya. Yang pertama itu punya visi misi, mau belajar, kreatif, mampu mengatur waktu, mau bekerja keras, disiplin, bisa menyesuaikan diri ketika ada perubahan, adaptif, terus mampu bekerja sama, jujur dan bersyukur. Pintar nanti dulu. Pintar nanti dulu. Nah, sehingga gini ya. Anda jangan berkecil hati ketika Anda tidak pintar. Anda peluangnya masih banyak itu peluang Anda untuk hidup bagus, hidup layak itu masih banyak meskipun Anda tidak pintar. Karena itu pintarnya nomor sekian. Ya. Yang utama, yang 10 ini kan masuk kategori soft skill semua. Ya, soft skill semua itu. Jadi pintar itu bukan yang utama dalam hal ini yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Tapi bukan berarti pintar itu tidak penting. Pintar itu penting, tetap penting. Ya. Tetap penting. Tapi sekali lagi bukan utama. Sehingga misalkan gini, ketika ada kejadian, Pak, aku wis aku belajari tenanan. Aku belajar tenanan. Dikai tugas tak kerja nih. Ben bengi yo sinau. Tapi lek ulangan iki aku mesti remedi terus. Terus nilaiku mesti kalah karo koncoku. Padahal aku wis tenanan, wis jujur dan sebagainya. Ndak apa-apa. Ya. Terus pertahankan sikap seperti itu, jujur, pantang menyerah, bekerja keras. Walaupun ketika pelajaran hasilnya Anda itu masih jelek, ndak apa-apa, pertahankan sikap itu. Ya. Karena sikap dan karakter itu nanti yang akan Anda jual ketika Anda mau masuk ke perusahaan. Gitu. Dan perusahaan itu tahu. Tetap harus Anda pertahankan agar Anda itu berhasil. Karena apa? Lek pengen minterne uang, perusahaan itu pinter, dia punya cara sendiri.
Perusahaan itu cari orang-orang yang disiplin, cari orang yang jujur, orang-orang yang tahan banting, mau bekerja keras. Ya. Jadi ketika Anda itu jujur terus tidak berhasil selama proses pembelajaran ini ya, tidak apa-apa. Yang penting perilaku jujur itu tetap Anda pertahankan. Perilaku sikap bekerja keras itu tetap Anda pertahankan. Perilaku pantang menyerah itu tetap Anda pertahankan. Ya. Itu nanti yang akan Anda jual ke perusahaan. Lho Pak, carane kok iso ngerti piye? Ngono ya, carane ngerti piye? Perusahaan-perusahaan besar itu, Cahyo, perusahaan-perusahaan yang bergengsi, yang gajinya gede-gede gitu ya. Kalau dia mau tes karyawan, dia punya standar tes namanya tes psikologi. Psikologi itu yang bisa mempotret pribadi seseorang. Dan kecenderungannya valid itu hasil tesnya. Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan itu orang itu bisa dipetakan dia termasuk pribadi yang ulet atau tidak, dia disiplin atau tidak, seperti itu. Nah itu yang bisa itu dipetakan. Jadi jangan berkecil hati. Saya dulu juga sama. Kalau saya cerita itu Pak Rian itu danemnya SMA tamat, SMA kalau sampean ya lihat sebentar lagi tamat, tapi dulu itu ujian nasional masih ada. Nilai ini ya loro, telu, papat. Betul, saya tidak bohong. Matematika saya dapat 2 dan sebagainya. Tapi ya itu memang hasil kerja saya sendiri. Tidak perlu repot nurun sono kini. Mulai semono ya semono. Yang penting tetap tekun, tekun usaha, berusaha jujur, pantang menyerah. Terus saiki ya aku iso dadi guru ngulang sampeyan. Ada sing ngulang sampeyan ini nilainya matematika loro, Mas. Ya. Ini bahasa Inggris papat. Saiki saya alhamdulillah jadi guru. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kita tidak tahu. Yang penting soft skill kita itu tetap kita pelihara. Ya. Oke, selanjutnya yang terakhir. Nah, apa sikap yang harus dihindari? Nah, sikap yang harus dihindari. Yang pertama, takut pada tantangan. Takut pada tantangan. Yang kedua, malas. Malas ya, yang kedua malas. Yang ketiga, berpikiran negatif. Nah, gitu. Wes malas pikiran negatif. Nah, contoh pikiran negatif. Pikiran negatif itu merusak. Betul, pikiran negatif itu merusak karakter. Ya. Merusak motivasi. Jadi kalau Anda nanti berpikir, cara berpikir itu harus positif. Ketika Anda melihat sesuatu pikiran negatif, sesuatu pikiran negatif, apa? Yang timbul dalam hati itu kan benci, ya, rasa tidak suka. Terus akhirnya memusuhi. Terus akhirnya menganggap dirinya yang paling benar. Karena apa? Dalam pikirannya itu banyak pikiran negatifnya. Dan itu meracuni cara berpikir seseorang. Akhirnya apa? Banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang antipati, gitu ya. Ya kalau misalnya Pak yang dilihat itu memang benar sesuatu yang tidak benar. Ya kalau memang sesuatu tidak benar ya sampaikan dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, gitu ya. Tidak boleh dibangun atas dasar prasangka pikiran-pikiran negatif terus. Ya, itu harus dihindari. Terus yang keempat, mementingkan diri sendiri. Yang kelima, mudah menyerah. Yang keenam, tidak jujur. Yang ketujuh, sombong. Yang delapan, tidak mau bekerja sama. Terus ada pertanyaan mungkin Pak. Pak aku lek golek kerja ora ndek modal. Saiki zaman saiki kabeh nyogok. Gitu ya. Nah, itu termasuk pikiran negatif. Itu termasuk pikiran negatif. Buang pikiran seperti itu. Anda punya soft skill, Anda punya kemampuan, Anda pasti punya nilai jual. Ya. Bandrol Anda itu pasti tinggi. Percaya kata-kata saya. Ya. Jangan misalkan Pak kayak nggak duit, ojo goyah, sampean tetap semangat. Ya. Dan percaya orang yang bekerja pakai uang, dia membayar, itu hakikatnya orang itu tidak mampu. Dia sebenarnya itu menunjukkan tidak kemampuan seseorang. Ketika dia harus bayar dulu itu berarti dia tidak mampu. Aslinya tidak mampu. Gitu ya. Aslinya tidak mampu. Jangan berkecil hati. Ya. Apa untungnya Anda bekerja itu bisa masuk satu pekerjaan terus karena membayar kan? Yo
pertama itu menunjukkan ketidakmampuan. Yang kedua, ketika Anda nanti diberi ke pekerjaan, Anda cenderung tidak bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik. Yang ketiga, Anda pasti ingin mencari balik modal dulu. Golek modal balik dhisik. Pikirannya panggah golek modal balik. Itu ya. Jadi seperti itu anak-anak sekalian. Jadi mulai sekarang Anda punya waktu yang tidak panjang gitu ya. Asah soft skill Anda, tuntutan perusahaan menginginkan seperti apa. Sehingga ketika nanti Anda bekerja, Anda itu bisa menunjukkan etos kerja yang baik. Saya mendengar beberapa kali ya, pengalaman itu di SMK Negeri 1 Trenggalek untuk jurusan TKRO itu banyak mendapatkan bantuan dari Nissan. Ada bantuan mobil, ada bantuan mesin gitu ya dari Nissan. Kenapa? Karena alumni yang bekerja di sana itu bisa menunjukkan etos kerja baik. Akhirnya banyak direkrut ke Nissan dan sebagainya. Ya. Imbasnya banyak itu kalau misalkan Anda nanti bekerja dengan bisa, misalkan bareng ini tamat, iso direkrut kerja di perusahaan Bonafit gitu ya, perusahaan otomotif. Ketika Anda bisa menunjukkan etos kerja dengan baik, dampaknya neng adik-adik kelasmu, neng sekolahmu. Luar biasa tuh. Ya, seperti itu. Nah, itu anak-anakku sekalian, sampai di sini materi yang bisa Pak Rian sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Silahkan bertanya. Halo. Boten, Pak. Boten. Kalau tidak ada pertanyaan, sebentar saya keluar dulu. Saya ambil screenshot ya, saya ambil fotonya dulu. Bentar. Izin. Oke, anak-anakku sekalian, ntar mic-nya bisa saya matikan dulu ya. Sebelum kita akhiri, saya minta Mas Abdul Syukur memimpin doa, Mas. Doa penutup. Silakan dipimpin. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan tatap muka daring ini. Ini materi yang terakhir. Dan harapan saya ketika nanti Anda ada permasalahan ya, ada permasalahan terkait pembelajaran dan lain-lain, bentar. Ada permasalahan terkait pembelajaran dan lain-lain, khususnya PPKN, bisa menghubungi saya, ya menghubungi saya. Terus khusus untuk kelas 12 TKRO 3 dan 12 TKRO 4 yang belum mengerjakan ulangan di Edmodo, silahkan Anda kerjakan. Masih saya buka ya. Karena Pak Rian itu tidak banyak ngasih tugas kok. Tidak banyak ngasih tugas. Kalau ada sehingga nilainya nanti saya ambil dari materi-materi itu saja, penugasan itu. Ya. Jadi tolong disampaikan ke temannya yang belum mengerjakan ulangan, silahkan dikerjakan yang ada di Edmodo itu. Ulangan PPKN, soalnya juga tidak terlalu banyak, cuma 5. Ya. Insya Allah kalau Anda mengerjakan nanti hasilnya juga bisa menguntungkan untuk Anda. Oke, terima kasih.
Salam buat keluarga di rumah, tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Dari saya akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita usahakan pada pagi hari ini, meskipun dengan segala keterbatasan, bisa mendatangkan manfaat bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.